Aku di sana ada Mustafa menjabati payang ramai pama. Assalamualaikum, selamat malam. Apa kabar sahabat bikin baju semuanya? Semoga sahabat bikin baju selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat bikin baju, bertemu lagi dengan saya di channel Ajis di Taylor dalam waktunya tukang jahit ngomongin bola di malam hari ini. Dan jangan lupa untuk sahabat bikin baju yang baru bergabung di video ini untuk terlebih dahulu agar berkenan untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan sharekan video ini agar video ini, channel kita ini kedepannya bisa semakin lebih baik lagi dan semakin berkembang lagi. Dan sahabat bikin baju, untuk malam hari ini akan kita bahas ya, akan kita omongin apalagi kalau bukan hasil dari semifinal turnamen ASEAN U19 2024 yang baru saja kemarin ya, hari Sabtu malam itu sudah selesai dilaksanakan. Ada dua partai kan, yang pertama antara timnas Thailand U19 melawan timnas Australia U19, dan di malam harinya pukul 19 itu partai semifinal yang kedua antara timnas tuan rumah ya, timnas kita Garuda Muda timnas U19 berhadapan dengan timnas negeri jiran timnas Malaysia U19, ekor harimau Malaya julukan mereka. Dan hasilnya bisa kita ketahui bersama kan kemarin sahabat bikin baju. Dari semifinal yang pertama antara Thailand dan Australia, mungkin ini bisa dibilang lagi apes aja Australia itu ya, sahabat bikin baju. Lagi apes melawan Thailand, apalagi di babak kedua di menit ke-60 berapa, Thailand kan salah seorang pemainnya mendapat kartu merah. Itu waktu masih lumayan panjang sampai ke menit akhir babak kedua, tapi Australia tidak mampu mencetak satu gol pun. Hanya nyaris dan hampir, hanya yang udah 90% lebih mungkin, yang dari sundulan itu kan yang udah ada di depan mata gawang menganga itu pemain siapa tuh, yang pemain U19 tapi udah ada kumisnya itu dari Australia itu. Bola malah ke samping. Terus bola yang kena tiang gawang itu kan. Itu lagi bukan harinya aja kemarin Australia. Dan yang lebih parahnya lagi itu gol yang tercipta itu di babak pertama ya, di awal-awal. Itu dari itu murni gol ini blunder ya, murni kesalahan pemain belakang yang back pass bola ke penjaga gawang, dan penjaga gawang tidak dapat maksud hati mungkin menghentikan bola dengan kaki, tapi malah kalau orang sudah bilang itu ngeplos katanya. Dan nggak dikejar kok, malah udah diliatin, nggak di itu malah diliatin bolanya sampai masuk ke gawang. Itu kok bisa dibilang konyol lah ya, paling konyol gol blunder yang paling konyol. Dan di babak kedua ya Australia sampai peluit terakhir dibunyikan juga nggak mampu menyamakan kedudukan, padahal permainan kan udah kayak inilah, penguasaan bola itu bola possession udah berapa puluh persen Australia kuasai. Cuman memang mungkin lagi apes aja, lagi bukan harinya ini Australia. Dan untuk ini yang ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat sepak bola di tanah air ya, pecinta timnas, pendukung Garuda Muda terkhusus. Karena sebenarnya ya, sahabat bikin baju, kalau untuk Malaysia sebenarnya itu timnas kita itu bukanlah hal yang terlalu menakutkan, tapi karena memang suka kalau mau menghadapi tim Malaysia ini ya, tim jiran ini, yang membuat tegangnya itu kan ininya pemberitaannya, perang urat saraf antar netizennya itu yang bikin suka tegangnya itu. Padahal kalau secara ini sudah bukan tim yang sulit gitulah. Cuman itu kan karena memang dari awal udah terjadi perang urat saraf, perang antar netizen,
terus juga ada aroma ininya kan, rivalitas yang sangat tinggi. Itu berpengaruh terhadap mental pemain dan menjadi tegang gitu kan di lapangan. Itu sebenarnya faktor yang paling dirasa kalau kita bertemu timnas Malaysia, baik yang senior dan kelompok umur. Ya kalau permainan malah apa namanya nggak ada. Oh, Australia, Jordania juga bisa kita kalahkan kan gitu ya. Apalagi negeri jiran Malaysia, tim harimau. Ekornya juga kan harimau juga, bukan kepalanya. Gitu. Dan apa namanya menarik untuk ya memang sih apa di babak-babak pertama, di babak-babak awal itu ketika kick off, setelah kick off dibunyikan kan kemarin itu, memang sih kita lihat mereka timnas Malaysia U19 Malaysia ini bermain lebih tenang kan, lebih enjoy kelihatannya. Karena memang apa tekanan itu ada di kita, timnas kita di timnas Garuda Muda, karena memang tadi itu kan suasananya apa nuansa rivalitasnya yang tinggi itu berdampak sih kepada pemain. Meskipun ya kita alhamdulillah melihat mereka sekarang udah lebih tenang mainnya ya. Mungkin ya ada hal yang lebih juga yang diperhatikan dari barisan tim pelatih ini untuk masalah mental terutama. Karena memang itu sih musuh terberat timnas saat bertemu dengan Malaysia ini. Dan apa ketegangan mulai mencairkan menjelang akhir babak pertama, dan di babak kedua hasil Indonesia sudah bisa tampil dengan tenang dan lebih tenang lagi dan lebih percaya diri lagi. Terbukti dengan banyaknya peluang kan, peluang-peluang yang diciptakan oleh Garber Jardim, siapa Gianna Staffen dan Arkan Kakak. Meskipun mungkin yang disayangkan itu peluang Arkan Kakak yang dari lemparan jauh Mukli kan, yang di babak pertama menit keempat kalau nggak salah, itu sayang sekali. Pas sepintas itu dikira gol itu kan, yang dari lemparan sundulan dari menyambut lemparan jauhnya Mukli itu. Dan dengan begitu gencarnya ya Indonesia mulai begitu gencar menyerang kan di babak kedua dan menguasai, dan akhirnya pecahlah kebuntuan itu dengan seorang yang saya kira sudah pensiun gitu. Taunya main lagi, bertransformasi lagi itu menjadi pemain depan itu Gianluigi Buffon kan. Saya kira udah pensiun, ternyata ada di timnas kita gitu bermain. Tapi bukan sebagai kiper dan mencetak gol ya malam itu, menjadi pahlawan. Dan ini yang menjadi apa namanya pembelaan diri dari netizen jiran itu, gol ini. Itu kan ada yang bilang katanya man of the match-nya Tian Gawang gitu. Menang karena keberuntungan itu. Ya itu namanya, ya perlu diketahui juga ya sobat bikin baju, untuk mungkin bukan membela diri, karena banyaknya netizen Malaysia yang mengatakan itu adalah keberuntungan, terus man of the match-nya Tian Gawang. Mereka itu belum benar-benar tidak mengikuti tren sepak bola di zaman sekarang ya. Sepak bola terutama menyangkut gol-golnya gitu ya. Karena apa? Ya ini lagi ngetren aja sekarang kan, itu gol bunuh diri di turnamen-turnamen besar juga seperti kemarin, apalagi di Eropa kan, gol-gol bunuh diri, gol-gol yang blunder gitu, itu kan lagi musim. Jadi timnas kita itu mampu beradaptasi dengan sepak bola modern yang sedang tren itu kan, yaitu meskipun itu pada dasarnya nggak bisa dibilang gol bunuh diri kalau yang Buffon ke gawang Malaysia semalam itu di semifinal, tapi itu memang gol yang yang diciptakan, yang sengaja, yang dimaksud gitu ya. Ya itu masalah itu bola dari tiangnya mentok balik lagi kena ke bagian belakang kiper kan, itu masalah lain. Tapi yang pasti itu maksudnya memang itu Buffon itu menendang bola memang ke arah situ, ke gawang. Jadi bukan, kalau secara hitung-hitungan sih bukan bunuh diri, karena itu bola yang memang tendang oleh pemain kita ke gawang Malaysia.
dan bukan bunuh diri karena itu apa, tiang gawang. Kalaulah itu mungkin kenanya ke kaki pemain belakang Malaysia itu baru bisa kena bola dari Buffon itu kena ke kaki pemain belakang Malaysia terus mentok ke penjaga gawang balik dia ke gawang itu bisa cepet gol bunuh diri. Kalau ini enggak kan dari Buffon langsung mental ke tiang gawang dan nah itu. Jadi itu bukan gol bunuh diri tapi bisa bilang semi lah gitu tapi bukan emang itu dimaksudkan untuk mencetak gol bola. Ya kembali tadi ke masalah tren sepak bola modern saat ini ya. Ya kita lihat kan di Piala Eropa kemarin banyak sampai 7-8 gol ya kalau nggak salah yang lahir dari baik blunder ataupun kesalahan pemain belakang ataupun memang gol bunuh diri yang disengaja. Terus di Copa America juga ada kan, malahan spektakuler itu. Kalau di Copa America gol bunuh dirinya kalau nggak salah cuma satu, tapi yang satu itu sangat sensasional dan spektakuler mengalahkan gitulah 7 gol yang ada di Euro gitu kan. 8 gol bunuh diri yang ada di Euro kalah oleh 1 gol bunuh diri yang ada di Copa America kualitasnya gitu. Nah kita pun sama di Piala AFF U19 ini mengikuti tren itu kan. Yang paling keren kan gol bunuh diri Australia itu. Yang paling keren menurut saya. Nah terus yang kedua ya gol yang semalam kita ke Malaysia tapi itu bukan gol bunuh diri. Tapi apa-apalah dibilang gol bunuh diri yang penting kita menang gitu. Mau gimana kayak caranya. Itu artinya apa? Sekali lagi ini menandakan kalau para pendukung ekor harimau Malaya ini benar apa belum bisa apa ya dalam hal urusan sepak bola ini mengamati sepak bola ini belum bisa sedetil, seteoritis dan apa namanya berdedikasinya supporter ataupun netizen timnas Indonesia gitu. Karena kalau netizen kita kan para timnas gitu ya, kalau berkomentar pasti berdasarkan data dan fakta gitu, yang nyata. Jadi nggak tanpa ilmu lah, jadi ada alasannya, ada dalilnya. Gitu. Lain kan dengan netizen tetangga sebelah itu, kita bingung dibuatnya oleh komentar mereka, jadi gimana ya? Sepertinya mereka itu tidak pernah nonton bola tapi ikut berkomentar seperti itu. Kayak itu kan yang kemarin yang viral Indonesia main di round 3 Piala Dunia tapi nggak lolos Piala Asia katanya kan. Itu kan berarti apa? Mereka berbicara itu tanpa dalil. Dan kemarin kan sebelum semifinal dimulai ada agak panas juga sih sampai ke kita juga, sampai saya juga kan dengerin. Katanya alhamdulillah di semifinal Malaysia dikasih makanan empuk katanya gitu kan. Ya kita kan dibilang makanan empuk. Terus katanya Malaysia bertemu Indonesia di semifinal. Indonesia mau siap nggak? Mau diantar nggak pulang katanya gitu. Ya kita nggak usah diantar, kita udah ada di rumah sendiri kan. Itu komentar-komentar yang memang apa memancing kan, memancing. Sudah saya bahas di video-video sebelumnya kan agar kita mempersiapkan barikade pertahanan untuk serangan dari serangan netizen jiran ini. Tapi nggak ini nggak mental semua soalnya nggak berdasar nggak berdata kan berfakta nggak terbukti komentarnya sampai pertandingan yang semalam kan nggak terbukti siapa yang dimakan siapa gitu. Dan anehnya gitunya akan ada komentarnya itu ada before ada after kan. Yang beforenya begitu ya mereka semangat berapi-api begitu sombong kan ya. Terus setelah pertandingan selesai jadi gimana ya komentarnya itu jadi nggak sebengis kemarin tapi lebih diplomatik gitu kan komentarnya tuh lebih diplomatik ya nggak apa-apa kalah katanya yang penting lebih baik gitu jadi nggak seperti di awal-awal gitu. Ya kalau kita mah kan nggak ada pengaruh ya enjoy aja, ya suka-sukanya aja ngomong yang suka bercanda komentarnya bercanda gitu. Sampai kan ada yang bilang itulah apa man of the match yang gawang itu segala macam lah. Itulah mungkin yang penting kita sudah menang bagaimanapun caranya, bagaimanapun komentarnya. Dan di final kita akan bertemu dengan lawan yang ternyata berawal dari prediksi kita yang meleset lagi sangat bikin baju
Karena apa? Mungkin kemarin kita memprediksi final impian itu Garuda melawan Kangguru kan? Bukan kangguru, kanguru. Kanguru. Kalau kangguru itu bapak guru kan, akan guru gitu. Jadi ini yang bertemunya dengan gajah ini, gajah perang, gajah anaknya. Ya ini. Tapi saya yakin kok kalau kita melihat permainan semalam kan, semalam lawan Australia ya, yang kemarin Thailand lawan Australia. Kalau saya lihat sih ada peluang menang kita besar, bahkan mungkin lebih dari 1 gol. Bisa 3 gol gitu. Bisa seperti waktu kita U16 kemarin di perebutan peringkat ketiga bertemu Vietnam kan menang 6 gol. Kalau melihat permainan Thailand yang kemarin lawan Australia, asal anak-anaknya bisa tetap tenang kayak kemarin mainnya itu bisa nyetak lebih dari 3 gol lawan Thailand nanti. Kalau pemain kitanya bisa tetap tenang, terus pemain Thailandnya bermain seperti waktu kemarin lawan Australia gitu. Meskipun mereka tidak kebobolan, tapi timnas Australia itu menguasai sahabat tim lagi. Di barisan tengah memang jadi satu titik yang mungkin bisa disebut sama dengan kita lah, nggak jauh beda Thailand itu. Kalau dengan Australia kemarin kan kalah gitu, tapi kalau mungkin dengan kita bisa lebih baik dari Thailand besok. Dan yang menariknya lagi untuk Coach Indra Safri ini ya sahabat Bikin Baju, karena di setiap turnamen saya lihat dulu kan di Asian Games itu kita jadi peringkat ketiga terbaik kan, itu lolos sebagai peringkat terbaik. Terus kemarin di SEA Games di Toulon Cup saya melihat Coach Indra Safri itu tim yang dibawanya itu jadinya itu terbentuknya itu bukan dari sebelum turnamen dimulai, tapi setelah turnamen dimulai, seperti di SEA Games kemarin waktu juara kan. Jadi kesannya itu dari babak grup pertandingan pertama, kedua, ketiga itu masih sibuk mencari belum ketemu tim intinya, itu belum ketemu kalau Coach Indra seperti itu. Tapi ada progres setiap lolos dari fase grup masuk ke misalnya ke semifinal atau SEA Games dulu. Nah, di situ justru kelihatan progresnya itu. Jadi berbenahnya itu di dalam kalau bahasa Sunda bilang, bahasa Indonesia, belajarnya itu sambil bekerja. Itu sahabat gini. Kalau Coach Indra itu seperti itu. Jadi bebenahnya itu di waktu pertandingan sudah memang agak riskan juga, dan sebenarnya nggak boleh seperti itu sih sahabat Bikin Baju. Jadi gimana kesannya ya, jadi kurang persiapan juga kan, terus perencanaannya ya dipertanyakan terus untuk barisan tim pelatih ini. Tapi memang kenyataannya ciri khasnya kalau Coach Indra itu seperti itu. Beliau itu membawa tim itu bukan tim yang udah siap pakai, tapi yang masih dalam tahap pembenahan. Dan bahkan di turnamen yang sesungguhnya pun itu masih pembenahan sampai akhirnya ya menjelang final lah baru jadi tim itu. Dan justru memang di waktu yang dibutuhkan itu benar-benar keluar kompetensi yang ada di timnya, yang ada di individu pemainnya, itu munculnya biasanya menjelang final, semifinal. Seperti di SEA Games kemarin kan, sejujurnya kita kurang puas di babak grup kan, kurang puas, tapi ternyata seiring pertandingan yang dilalui itu progresnya terus terlihat sampai artinya jadi setelah final seperti itu. Nah, harapannya kalau ini nggak kayak SEA Games kan, kalau kemarin SEA Games selesai terus kembali ke masing-masing bubar. Kalau ini nggak, setelah juara nanti misalnya ya insya Allah juara, insya Allah kalau melawan Gajah juara. Nah, nanti tim ini tidak boleh dibubarkan, tapi harus terus dikembangkan gitu. Nah, gitu. Karena itu biasanya yang ada di Indonesia di era-era kebelakang itu seperti itu. Itu bubar, cari jalan kehidupan masing-masing kan, pemain itu hilang kabarnya, nggak tahu kemana. Tahu-tahu udah
pas ketahuan udah ada yang jadi apa itu kan memprihatinkan yang kemarin-kemarin. Malah ada yang kehidupannya jauh dari sepak bola, ada yang ke dunia hitam seperti itu kan. Dan jangan seperti itu, tapi harus terus dikawal, dikontrol. Jadi kita perencanaan yang matang lah dalam setelah usainya turnamen ini. Gimana planningnya, bagaimana mengorganisingnya, bagaimana kita actingnya, melakukannya, dan yang terpenting adalah kontrol. Karena sebagus apapun planningnya, rencananya, kalau dalam pengorganisasian atau pendelegasian tugas untuk siapa nanti yang mengontrol, siapa itu yang membimbing, ditempatkan di mana anak-anak, nanti dimakan di mana, itu tetapkan. Terus misalkan perencanaannya, planningnya bagus, organizingnya bagus, terus actingnya bagus, pelaksanaannya bagus, tapi tanpa kontrol, ya controlling itu kan lebih tetap aja gitu. Jadi harus benar-benar terencana, plannya, terorganising, siapa pembagian tugasnya, tuh actingnya, pelaksanaannya benar gitu, nggak bukan hanya direncanakan, tapi benar-benar dilaksanakan kan. Controlling itu yang paling penting. Itu kedepannya. Jadi setelah usai Piala AFF U19, anak-anak Wilber Jardim, Jen Strepen, Iqbal Gwijangge, Buffon, Figo, Rui Costa, Sergio Conceição nanti kedepannya itu mau bagaimana, nah itu harus benar-benar direncanakan. Nah itu mungkin sahabat bikin baju ngomong-ngomongnya untuk malam hari ini. Mudah-mudahan mungkin saya mohon ya kepada sahabat bikin baju semua untuk mungkin sama-sama berdoa lah menurut keyakinan masing-masing untuk apa? Untuk Coach Indra Sapri ini agar beliau bisa mengulang kenangan indah di 2013 dulu lalu saat Evan Dimas dan teman-teman, Evan Dimas, Maldini Pali, Paulo Sitanggang, Raffi Murdianto, Hargianto, Zulfiandi, itu kan waktu dulu itu. Dan maaf untuk yang tidak, mungkin yang lupa yang tidak tersebut dari timnas U19 yang udah legend ini, mengangkat trofi AFF U19 gitu ya. Di saat itu melahirkan satu fenomena dalam sepak bola, komentator yang legend gitu kan. Jebret itu lahirnya di situ. Ingat. Jebret itu kan. Valentino Simanjuntak itu lahirnya boomingnya di AFF U19 tahun 2013 waktu di Sidoarjo gitu. Meskipun mungkin sekarang nggak melahirkan Jebret, nggak ada Jebret yang lain atau yang lain, tapi kita bisa mengulang kenangan manis untuk meraih gelar juaranya yang kedua kali. Itu sahabat bikin baju. Dan gitu saja untuk malam ini, mungkin mohon maaf atas banyak kekurangan ya terus di video ini, dan mudah-mudahan tidak berjumpa lagi nanti setelah finalnya sahabat bikin baju, karena masalah prediksi nggak akan dibahas karena meleset semua prediksinya. Nggak ada yang ini yang sebenarnya cuma satu dari prediksi yang sahabat bikin baju dan saya kemarin kita turnamen kan tahulah sahabat bikin baju juga yang dijabui Australia itu di final kan kemarin saya tahu. Yang benernya cuma satu yang Indonesianya gitu, ada Indonesianya tampil di final itu yang benar, dan mungkin tinggal satu lagi tinggal juaranya. Nah itulah sahabat bikin baju, terima kasih atas bersamaannya. Jangan lupa istirahat yang cukup, jaga kesehatan. Salam bikin baju.